Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ ada orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efatah," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu mendampingi kita apapun situasi hidup kita hari ini. Dalam bacaan Injil kita mendengar ada orang yang membawa seseorang yang sakit tuli dan gagap dan memohon kepadanya agar Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Dan memang Tuhan meletakkan tangannya dan orang itu mengalami mujizat kesembuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Orang tidak bekerja sendiri. Orang memperhatikan kebutuhan orang lain. Orang tahu bahwa ada orang yang membutuhkan uluran tangannya. Maka dia membawa orang yang sakit itu kepada Yesus. Maka mujizat terjadi. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah dalam situasi-situasi sulit hidup kita, krisis ekonomi, ada persoalan dalam keluarga, apakah suami mau membawa istri ke hadapan Tuhan, atau sebaliknya istri membawa suami ke hadapan Tuhan, dan memohon agar apapun situasinya, apapun sakit dan penyakitnya, kalau boleh Tuhan, Engkau membantu dan menolong kami, dan percaya hal itu akan dilakukan oleh Tuhan. Maka yang dituntut dari kita adalah kesetiaan untuk datang, kesetiaan untuk mau bekerja sama dengan orang lain. Sebuah keluarga akan kuat kalau suami, istri, dan anak-anak mau bekerja sama. Kalau suami, istri, dan anak-anak ada waktu bersama-sama duduk di hadapan Tuhan dan memohon agar apapun situasi yang sedang dihadapi oleh keluarga boleh terselesaikan berkat belas kasih dan kerahiman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dari pengalaman bacaan hari ini, selama kita masih bernapas, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, mari
Kita semua berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik sebanyak mungkin. Ada 3 tahap hidup manusia. Tahap hidup manusia yang pertama ketika dia ada di dalam rahim ibunya. Ketika manusia ada dalam rahim ibunya, dia merasa damai. Dia belum tahu apa-apa. Tahap hidup yang kedua adalah ketika manusia keluar dari rahim ibunya, dia dilahirkan. Dan tahap hidup yang kedua ini adalah tahap hidup yang paling sulit. Karena kita berjuang, kita sudah mengenal apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Dan kita berjuang untuk mengalahkan keburukan, untuk memperoleh kebahagiaan kelak ketika kita mengakhiri perjuangan kita. Tahap hidup yang ketiga adalah ketika kita menutup mata, lalu kita kembali ke Sang Pencipta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berbuat baik bagi istri, bagi suami, bagi orang tua, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berjuang melakukan itu secara ikhlas, tanpa perhitungan. Saya bawa dia ke rumah sakit, saya dapat apa? Saya bawa mereka, saya dapat apa? Apa untungnya bagi saya? Tetapi justru kita berjuang untuk membawa setiap pribadi, karena berkat-berkat itu tidak akan pernah lepas dan hilang dari kehidupan kita. Apa yang kita buat sekarang ini Bapak Ibu, bagi siapapun yang kita jumpai, niscaya akan diganjari oleh Tuhan pada saat yang tepat tanpa kita duga dalam kehidupan kita masing-masing. Perbuatan baik yang kita lakukan merupakan partisipasi kita terhadap undangan Tuhan yang ditampakkan dalam Injilnya hari ini, di mana Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda saat ini sedang punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya selalu percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak akan pernah menolak kita. Tidak mudah untuk merealisasikan hal ini untuk datang setiap hari kepada Tuhan. Tapi kalau ada komitmen, pasti kita bisa melakukan itu. Harus ada komitmen dalam diri kita. Dan percaya, pasti ada kemauan. Dan kemauan yang muncul dari dalam diri kita, itu karena campur tangan Tuhan, agar kita tetap setia dan datang kepadanya. Mari kita terus berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan, sangat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tidak perlu melakukan hal yang besar, tapi sekali lagi, lakukan hal yang kecil yang mampu Anda lakukan, agar orang lain bisa dibawa keluar dari persoalan hidupnya. Kita semua punya persoalan, kita semua punya pergumulan dalam hidup. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk datang bekerja sama, saling membagikan pengalaman itu, agar kita diteguhkan oleh pengalaman-pengalaman penderitaan orang lain. Tuhan selalu memberi berkat kita dengan kebahagiaan. Penderitaan itu bagi saya juga berkat, karena justru dari penderitaan itu kita belajar untuk memahami penderitaan orang lain. Kita belajar untuk jauh lebih sabar. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, tidak hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Maka marilah Bapak Ibu, mulailah dari dalam keluarga, dalam komunitasmu. Kita berjuang untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, agar kemuliaan Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kita semua. Haleluya Bapak Ibu, Tuhan kita senantiasa tinggal dan mendampingi kita selama kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengar dan meresapi firman Tuhan yang selalu meneguhkan iman kita, mari
Kita siapkan hati kita. Kita mohon berkat dan rahmat dari Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang sungguh luar biasa maha baiknya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengulurkan tangan-Mu membantu kami dalam kehidupan kami. Asalkan kami tetap setia dan percaya kepadamu. Bantulah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan yang berat. Tolong mereka Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Engkau. Yesus, Engkaulah andalan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.